Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bu Evi dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya M. Yunus Faizal. NIM saya 682018-166. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tugas dari Bu Evi, yaitu menjelaskan materi terkait risiko teknologi informasi dan penerapannya dalam sebuah organisasi. Langsung saja saya akan memulainya, yaitu pengertian dari risiko. Secara umum, risiko didefinisikan sebagai hasil kemungkinan atas kejadian dan dampak dari sebuah kejadian yang dapat terjadi. Dalam teknologi informasi, risiko didefinisikan sebagai hasil dari nilai aset dan kerentanan sistem terhadap risiko dan ancaman yang ditimbulkan bagi organisasi. Risiko teknologi informasi adalah penerapan dari prinsip-prinsip manajemen risiko terhadap perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan untuk dapat mengelola risiko-risiko yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Risiko-risiko yang dikelola meliputi kepemilikan, operasional, keterkaitan, dampak, dan penggunaan dari teknologi informasi pada sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya ada karakteristik risiko. Di dalam karakteristik risiko ada dua. Yang pertama, ketidakpastian. Yang kedua, kerugian. Ketidakpastian yaitu kejadian yang menandai risiko mungkin atau tidak mungkin terjadi. Yang selanjutnya, kerugian. Bila risiko menjadi realita, maka kerugian yang terjadi, contohnya dampak yang terjadi adalah tujuan perusahaan yang tidak tercapai. Selanjutnya ada klasifikasi risiko. Di dalam klasifikasi risiko ada 5. Yang pertama, risiko murni. Risiko murni ini risiko bila itu memang terjadi pasti menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Artinya dalam pengertian risiko murni, maka kerugian pasti terjadi dan hanya bisa ditanggulangi tetapi tidak bisa dicegah. Contohnya, ada kerusakan mesin, ada mati listrik, kebakaran, kebanjiran. Yang kedua, risiko spekulatif. Risiko yang jika diambil mungkin akan mengakibatkan diperolehnya keuntungan atau timbulnya kerugian. Semua risiko spekulatif diambil sebagai pilihan sadar dan tidak hanya diakibatkan oleh situasi yang tidak terkontrol. Jika ada musibah, perusahaan rugi. Jika tidak ada musibah, perusahaan untung. Contohnya, kita membeli mobil tetapi tidak ikut asuransi. Selanjutnya, ketika berinvestasi saham di bursa efek. Selanjutnya, ada risiko keuangan, merupakan segala bentuk keputusan berkaitan dengan keuangan yang menimbulkan kerugian. Risiko keuangan sangat berkaitan dengan keuangan seperti pengaruh transaksi dalam neraca, kewajiban kontrak kerja, jatuh tempo pembayaran utang, risiko likuiditas perusahaan, dan hal-hal yang mengurangi fleksibilitas keuangan seperti risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kredit.
Selanjutnya ada risiko operasional, yaitu risiko yang mempengaruhi semua kegiatan usaha karena merupakan suatu hal yang inherent dalam pelaksanaan suatu proses atau aktivitas operasional. Selanjutnya ada risiko strategis, seperti risiko kompetisi, risiko inovasi teknologi, risiko kerusakan image dari merek dagang. Selanjutnya ada risiko eksternalitas, yaitu potensi penyimpangan hasil pada ekspor sur korporat dan strategis, dan dapat berdampak pada potensi penutupan usaha karena pengaruh dari faktor eksternal seperti risiko hukum, risiko reputasi. Selanjutnya ada risiko teknologi informasi, kemungkinan ancaman untuk mengeksploitasi kerentanan pada sebuah aset dan menghasilkan dampak bisnis yang merugikan organisasi. Jadi terdapat beberapa risiko yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari gagalnya pengembangan suatu sistem informasi, antara lain. Yang pertama, sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang nomor 2, melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope creep atau pengembangan berlebihan yang tanpa terkendali. Selanjutnya ada sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi. Mengingat adanya beberapa risiko tersebut di atas yang dapat memberikan dampak terhadap kelangsungan organisasi, maka setiap organisasi harus melakukan review dan evaluasi terdapat pengembangan sistem informasi yang dilakukan. Review dan evaluasi ini dilakukan oleh internal organisasi ataupun pihak eksternal organisasi yang berkompeten dan diminta oleh organisasi. Kegiatan review dan evaluasi ini biasanya dilakukan oleh auditor sistem informasi. Selain wawasan, pengetahuan, dan keterampilan di atas, seorang spesialis audit sistem informasi juga dituntut memenuhi syarat akreditasi pribadi terkait suatu sistem sertifikasi kualitas yang diakui oleh internasional. Salah satu sertifikat profesional sebagai standar bidang prestasi dalam bidang audit, kontrol, dan keamanan sistem informasi yang telah diterima secara internasional adalah CISA atau Certified Information System Auditor yang dikeluarkan oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association. Audit sistem informasi dilakukan untuk menjamin agar sistem informasi dapat melindungi aset milik organisasi dan terutama membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Selanjutnya ada penyebab risiko TI. Di dalam penyebab risiko TI ada 3. Yang pertama, kelemahan tata kelola. Yang kedua, kompleksitas aset TI yang tidak terkendali, SDM terbatas, pihak ketiga. Yang ketiga, tidak peka terhadap sumber risiko TI. Dan selanjutnya yaitu penerapan dalam sebuah organisasi. Jadi saya di sini
menerapkan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai salah satu organisasi yang mendasari operasional dengan teknologi informasi dapat memberikan peran yang positif dan dampak yang cukup signifikan dalam pelayanan kepada mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintahan, orang tua, dan lembaga-lembaga lainnya. Di dalam penerapannya, perguruan tinggi harus memiliki proses untuk manajemen risiko. Yang pertama, identifications, yang kedua, assessment, yang ketiga, kontrol, dan keempat, monitoring. Proses dimulai dari identifikasi dan evaluasi risiko, yang dilanjutkan dengan penilaian terhadap risiko yang ada. Setelah itu, proses berikutnya adalah pengendalian terhadap risiko tersebut dengan membuat beberapa aturan yang dapat membantu untuk mengurangi efek dari risiko yang ada. Dan di tahapan akhir merupakan proses untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa kebijakan yang dibuat dalam tahapan sebelumnya. Proses identifikasi dan evaluasi risiko dilakukan untuk memastikan risiko-risiko yang dapat terjadi dengan adanya penerapan teknologi informasi. Proses identifikasi risiko dalam penerapan teknologi informasi merupakan salah satu rangkaian proses yang harus dilakukan. Proses ini merupakan proses untuk membantu dalam menentukan apa, bagaimana, dan mengapa suatu kondisi atau kejadian dapat terjadi. Proses identifikasi risiko harus dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan berdasarkan pada faktor-faktor utama agar nantinya risiko dapat dilakukan secara sistematis. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi risiko teknologi informasi. Mohon maaf jika ada salah kata, kekurangan dalam saya menyampaikan materi tersebut. Terima kasih.